Selamat Mas Ahmad Dhani untuk dapil satunya. Mudah-mudahan nanti kalau kepilih ide briliannya bukan cuma di musik tapi juga di kepentingan rakyat. Dan mudah-mudahan selalu berani untuk mengutarakan ide-idenya dan suara masyarakat. Sukses Mas Dhani. Tahu petis. Buat apa? Hi-Fi 78 juta dapat bagus. Itu desainnya Mas Dhani sendiri yang buat? Iya. Dan cok awak wis nggak bisa mati dewa Pak Ayu kabeh. Iya, makanya kalau mau jadi anggota DPR terus nggak punya imajinasi mau ngapain. Mendingan tutupin kabeh gue balik-balik copotin kabeh. Karena ayah saya kan anggota DPR MPR. Ya pasti ya anak kiai jadi kiai, anak dokter jadi dokter. Teman saya politik itu sebenarnya mainan utamanya laki-laki sebenarnya. Kalau ada laki-laki nggak suka politik itu aneh. Saya pertama kali ditawari sama Pak Prabowo jadi wali kota Surabaya, saya waktu itu menolak. Mau mungkin ucuk-ucuk orang-orang kenal gitu kan? Ya, Itu awalnya apa ya? ada seorang satu Indonesia tahu bahwa dapil saya satu Surabaya Sidoarjo ini adalah dapil neraka. Tak lucu kalau foto kalian di pasar ini. Iya, bojone aja. Satu-satunya partai yang mengiklan di radio. That's it. Mereka duitnya mungkin 10 kali lipat daripada saya. Nah, menurut saya radio itu masih ada yang mencintai. Betul. Tapi kalau ada Safia ya saya ngalah. Iya. Dengerin Prambos. Iya. Tapi di Spotify boleh lihat airplay-nya paling tinggi Dewa 19. Tinggal di Google aja. Partai terkorup Indonesia pasti keluar nanti. Iya. Saya ditugaskan di Komisi Bidang Hukum. Di Inggris S3 Hukum. Dia tidak diajari cara dekat dengan orang dalam. Ini memang seperti yang dibilang Prof. Mahfud bahwa hukum di Indonesia itu adalah industri. Itu benar. Tapi kalau kasus saya kan bukan kasus korupsi. Saya juga pernah memasukkan orang penjara, saya juga pernah. Sehingga saya tahu di mana cara menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, saya tahu banget. Berarti Kalau saya ditaruh di Komisi 3 Bidang Hukum, ya saya pasti akan menegakkan hukum setegak-tegaknya. Gitu. 2039 yang presiden ya? Yes. Distigmakan bahwa Sidoarjo dan Surabaya itu adalah pemilihnya pragmatis. Kalau ada duit baru milih. Nah, Mas, jauh samu nih kok Mas. Tiap cekel panwas loh kok. Sekitaran penguasa itu kan triliunan, ribuan triliun. Sampai saat ini kan partai-partai sebelumnya kan nggak pernah meninggalkan legacy itu, nggak ada. Sehingga kita nggak jelas ini. Kita ini mau mengidolakan siapa pahlawan karena nggak ada filmnya yang bagus. Betul. Visi dan misi saya itu adalah memenangkan Gerindra menjadi ruling party, memenangkan Gerindra sebagai partai penguasa karena saya ada di sana, sehingga saya bisa banyak berbuat. Kalau saya jadi menteri pariwisata, saya punya program. Saya minta satu Mas, kalau sudah jadi anggota mampir meneh dengan Oh iya dong. harus itu. Kalau perlu saya beli tempatnya. Asik. Bosku ada yang mau beli nih bosku. Halo guys, ya apa kabar rek? Iki Ahmad Dhani, kape sharing-sharing ayo soal politik. Politik iku sakjake yo seni. Apa maneh soal leadership. Memimpin niku yo seni. Seni memimpin. Bahkan kehidupan di dunia kabeh ki yo seni. Mangkakno rek ojo lali tanggal 14 Februari 2024 iki nyoblos rek. Nyobloso seniman sing jenenge Ahmad Dhani Prasetyo, calon legislatif 2024-2029 daripada Partai Gerindra nomor urut 2 Dapil Jatim 1 Surabaya Sidoarjo. Ojo lali rek, politik itu seni, memimpin itu seni. Yo wayahe seniman dadi pemimpin. Selamat pagi, Assalamualaikum. Aktivitas pagi atau pergerakan pagi Bose dan Dul Jailani. Hari ini ada yang beda. Ada Dul Jailani dan Ahmad Dhani Prasetyo guys. Bose sarapan pagi dulu sama Putra Kota. Dul Jailani cucunya host Cokro Aminoto guys. Mau tahu sarapan pagi Bose, sarapannya tahu guys. Tahu dan petis. Ya, menanggal barang kan. Hari ini Bose mau jalan guys, jalan tilik dapil sekalian cek baliho. Sarapan pagi saya guys, sarapan pagi apa breakfastnya tahu petis.
Mbak, aku ini wis biasa nggak event-event kayak ngono. Mesti feeling tuh wis begitu lapangan sak mene penonton sak mene, sound kudu sak mene feeling ku wis biasa Mbak aku ngono. Ada meeting dulu guys sama tim kemenangan ADP dan abdi dalam yang ada di Surabaya. Bisa menimba aku ngono. Siap-siap bose mau OTW ke M Radio. Mau ada pergerakan apa, ikutin aja terus guys. M Radio. Sini kono pindah gini. Iya, ning Agel. Halo Mas. Sekarang di mana Mas? Radio mana? Mau ada Interview M Radio 98,8 FM. untuk acara atau Talk program show. apa? Talk show ya. Iya. Oke. AGC guys. Tapi ini kita Masih gak ngerti mas. Fada yang sekarang baru dilantik naik pangkat jadi direkturnya Video Legend. Direktur video. Lumayan. Ya, yang penting cuan udah nggak apa-apa ya. Nah, opo wae. Menteri segala urusan. Oke, kayaknya sehat selalu ya. Siap, sama-sama. Kayaknya belum sarapan ya. Udah tadi nasi padang. Oh, dalam mimpi. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pak, izin Pak. M Radio. M Radio itu M apa itu Pak? M itu bisa apa aja, bisa musik, bisa main-main, Bisa mulus sih kayak Bisa mulus mulus. kayak. Oke, sun Pak, sun. Siap. Aduh seger-seger guys. M Radio, radio voice-nya Surabaya. Pergerakan guys, pergerakan pagi. dikasih apa lutut itu 78 juta harganya. Buat apa? Hi-Fi 78 juta dapat bagus. Nah, sekarang gini Kan Mas. mereka itu kan di sana itu kan bangsa Yahudi kan banyak kan di Amerika. Kalau kita kan banyak bangsa Yahuda. Udah ketiga aja. Yahuda berhubung saja. Sekarang Mas, KBBS-nya 128. Tapi bisa terkenal di situ. Iya. Iya. Nggak ada lagu terkenal, nggak ada. Ada lagunya Queen tapi nggak terkenal. Ada lagunya misalnya siapa gitu. Lagunya nggak terkenal. Iya. Itu aku belum serius saja. Kalau serius itu wah pensiun sebenarnya. Bose guys, Gaga Radio. Dari situ, dari ini apa? Caranya gimana untuk mendengarkan Gaga Radio? Video Legend TV kan. Langsung buka www.videolegend.tv. Tapi nggak langganan bisa dapat radionya. Bisa streaming radio 24 jam gratis guys. Caranya sangat mudah. www.videolegend.tv. Radionya Ahmad Dhani guys. Masuknya tuh. Menurut temenku belum seamless. Bahasanya itu seamless. Belum apa ya? Nggak mudah tuh masuknya. Harusnya kan masuknya mudah. Tinggal 3 kali 4 kali bisa masuk. Nah ini masih belum. Aku masih lagi. Nah kalau aplikasi itu kita kepotongnya bisa. Kepotongnya bisa. Kalau ini kan melalui ini kan web base.
Ini web based, jadi nggak dipotong apa-apa. Kalau aplikasi nanti kena strike, kena ini, kena macam-macam udah jelas. Tuh gratis guys, gratis tinggal ketik www.videolegend.tv. Videolegend.tv. Ingat bukan Video Legend YouTube channel, tapi videolegend.tv. TV-nya Video Legend. Dengan kamu buka di website itu, kamu bisa denger radio, Gaga Radio gratis 24 jam nonstop guys. Wah, aku belanja online nggak iso aku. Materi yang mas ganti baru. Ini mungkin nggak 10 hari dan 7 hari, 8 hari sebelum tutup. Tanggal 10 tutup. Seni memimpin guys, seni memimpin. 5 hari kan. Bisa. Versi lain mau bikin versi lain. SS sama Ekta kan. Ini mikrofonnya 150 juta nih. Makanya beda kan soalnya. Preamp-nya buat ininya apa kompresornya juga sangat mahal. Jam siji nggak ini. Lah aku disuruh sampai Dodi, tak fokus nang dia. Aku kasih balik, Dodi kayak saran. Mas kudu kayak gini, tak fokus. Dia langsung jam siji gawe. Tapi dia rugi. Kalau serius bisa lihat banget, formal banget. 14 sih. M Radio bersama Macan Surabaya. Misi nggak mas? Misi ya mas? Luar biasa M Radio. Ada di Edon mas, yang ses itu. Iya. 2 hari. Terus ketemu. M Radio itu radio apa mas? Radio anak muda nomor 1 Surabaya. Oh tak kira radio Mas Dani. Iya, radio Mas Dani, betul. M-nya Mas Dani. Iya. Kita ambilnya juga source-nya beberapa dari YouTube. Benar-benar digemparkan. Yang Jagat sendiri juga tumben sekali nih Instagramku yang biasa sepi-sepi aja kemudian jadi rame dan juga annoying banget ya, empower semua ada apa. Dan Jagat buka ternyata oh iya hari ini Jagat ngobrol sama seseorang yang Jagat tunggu-tunggu lebih tepatnya juga ya. Jagat tunggu-tunggu karena cuma dari satu partai ini aja yang berani untuk mampir ke M Radio untuk menyampaikan gagasannya lebih tepatnya. Benar teman-teman semua ya? Voice. Yang lainnya nggak tahu mana, sibuk kali ya, sibuk kampanye di tempat yang lain, tapi ternyata dari satu partai ini berani untuk sibuk kampanye dan menyempatkan mampir ke M Radio lebih tepatnya. Selamat siang, nih yang ditunggu-tunggu siang hari ini. Mas Dani apa kabar mas? Baik. Baik banget Mas Dani ya? Yes. Luar biasa. Datang jam berapa Surabaya? Dari kemarin kayaknya ya? Sudah dari 2 bulan lalu. Oh 2 bulan lalu? Iya. Oh iya, stay. 2 bulan lalu saya. Stay-nya di Edon ya? Ya, saya stay-nya di Elmi. Elmi. Kesayangan Mas Dani itu Elmi. Iya. Sop buntut tiap hari kayaknya ya? Macam-macam. Tapi masih enak nggak sih sop buntut situ? Masih ya. Semua enak. Hampir enak semua ya? Jangan-jangan Mas Dani ada saham di Elmi nih? Ada dikit. Luar biasa. Mas Dani siang hari ini hadir di Laguna Venue Sungkono Surabaya di M Radio untuk ngobrol-ngobrol bareng sama Jagat. Mas, diawali dari kekepuan. Poster-poster yang ada di Surabaya tuh full. Bener-bener ada billboard Mas Dani itu banyak banget gitu, spanduk-spanduk. Itu desainnya Mas Dani sendiri yang buat? Iya. Kenapa sih mau nggak punya tim sukses Mas ya? Nggak punya. Bukan, saya tuh kalau kerja beginian itu kerjanya yang ini yang cak-cak gitu bahasa Jawanya itu cak-cak. Jadi kadang-kadang dibutuhkan desain mau cetak. Jadi kalau saya punya pegawai desainer itu kadang-kadang kalau ditelepon, waduh mas aku lagi nganterin istriku ke rumah sakit, aduh mas gak sesuai kayak garap sini di mana-mana saya selalu bawa komputer. Oh, di mana-mana selalu bawa komputer ya? MacBook saya, jadi apapun kadang-kadang ya. Jadi kalau nganggur-nganggur, oh ini kayaknya foto ini bagus, kayaknya buat baliho bikin gitu. Saya tuh tahunya gara-gara mungkin beberapa kali ngeliat kontennya Mas Dani pada waktu itu bareng sama Gofar Hilman yang melihat tuh ternyata posternya dibuat sendiri gitu. Iya. Nah desainnya kan kayak kelihatan hampir sama gitu Mas. Iya. Oh ini digarap dewe kan Mas Dani, digarap dewe. Beneran, dan itu hampir semuanya. Hampir semua. Dan di Surabaya Sidoarjo, dapil Surabaya Sidoarjo ya. Itu semuanya Mas Dani semua ya buat ya. Iya, karena saya kadang-kadang gini, karena ada beberapa orang yang suka sok paham soal desain gitu. Kayak ini mas kudu gini. Dan cok awakku wis gak bisa ngatur dewa payu kabeh. Tapi emang bener loh bahwa dari semuanya itu, dari semua desain caleg-caleg ya, caleg DPR RI itu yang paling beda pas ngeliat punya Mas Dani. Dan itu memberikan nuansa yang berbeda. Emang sengaja kayak bosen nggak sih Mas Dani dengan konsep caleg yang kayak gitu-gitu aja gitu kalau promosi? Ya mereka kan daya kreasinya, daya imajinasinya kan pada kurang semua.
Iya juga ya. Caleg-caleg itu. Iya, makanya kalau mau jadi anggota DPR terus gak punya imajinasi mau ngapain. Sebenarnya tutupin kabeh gue balik-balik copotin kabeh. Halo untuk semuanya, masyarakat yang ada di Surabaya, Sidoarjo dan sekitarnya. Saya Raffi Ahmad, siap mensupport Mas Dani alias Ahmad Dhani Prasetyo, Caleg DPR RI, Dapil Surabaya Sidoarjo. Mas Dani yang sudah kita kenal selalu menjadi panutan kita semua dalam urusan musik, dan kita juga yakin Mas Dani bisa memperjuangkan hak-hak seluruh rakyat Indonesia dan juga bisa diwakilkan aspirasinya untuk memperjuangkan mereka lebih baik lagi. Mas Dani, semoga berhasil nanti tanggal 14 Februari. Jangan lupa untuk daerah Surabaya Sidoarjo, Caleg DPR RI, Dapil Surabaya Sidoarjo, Ahmad Dhani Prasetyo nomor 2. Wah, selamat Mas Dani, mudah-mudahan lancar. Mereka nggak punya imajinasi. Iya, tapi emang iya, Mas. Tapi emang ya mohon maaf ya, tapi Padahal kalau menurut Einstein itu imagination itu even better than technology itself gitu loh. Oke. Jadi imajinasi itu bahkan lebih baik dari sains, lebih baik dari itu. Yang penting itu orang punya imajinasi. Nah, calon-calon Surabaya ini kan nggak punya imajinasi semua. Mendingan besok ya kuku tono sampai balik. Jangan sih sempat kampanye itu bukan kampanye soal kamu harus pilih caleg-caleg itu yang punya kreativitas. Enggaknya tuh seperti itu ya Mas ya? Iya. Karena dari tahun ke tahun loh Mas. Billboard ambek prank ngene tok. Terus gambarnya wong ngadeg ngene. Ki opo iki jane apa iki? Bukan ada yang berubah. Mas Dhani muncul. Iki wong Surabaya mesti aneh-aneh nih wong iki jelas. Ternyata memang bener. Gambar megang gitar tadi saya lewat saya tuh nyari berapa nih yang pegang gitar satu, yang lagi konser satu, paling beda semua. Tapi itu memang konsep yang dimasukkan dalam strateginya Mas Dhani untuk berkampanye. Sebenarnya bukan strategi ya, saya itu ini daya kreativitas saya itu luar biasa yang perlu dituangkan gitu. Tak akoni sih memang iya. Harus dituangkan. Jadi karena adanya lagi sedang lagi kampanye ya itu kreativitasnya begitu. Tapi kayak kreativitas itu muncul nggak cuma di kampanye aja, hampir di setiap lini yang dikerjakan sama Mas Dhani selalu karena ada muncul kreativitas itu ya? Ya karena basicnya memang saya berkecimpung dalam dunia kreatif kan sejak dulu kan. Berkecimpung di dunia kreatif sejak dulu. Terus sebenarnya bakat saya itu bukan musik sebenarnya, bakat saya di kreativitas. Kreativitas ya. Hanya kebetulan bidangnya musik, jadi ya kreativitas saya di bidang musik saya pergunakan. Oke. Gitu. Nah nanti kalau di politik ya nanti ya saya gunakan kreativitas saya untuk bidang politik. Gitu. Tapi luar biasa ketika mengawali mungkin Mas Dhani tertarik dengan politik mungkin ya. Kita tarik dulu sebentar ya. Mengawali tertarik sekali dengan politik itu di tahun berapa Mas? Dari kecil sebenarnya. Oh ya? Dari kecil karena ayah saya kan anggota DPR MPR. Dia ayah saya anggota DPR MPR, pensiun. Terus dari kecil saya minum susu, makan minumnya ya dari hasil pensiun. Ya dari kecil saya makan minum dari hasil politik. Tapi memang ada sepengaruh itu Bapak terhadap Mas Dhani untuk di bidang politik kan? Ya pasti ya, anak kiai jadi kiai, anak dokter jadi dokter. Teman saya itu dokter, bapaknya rata-rata dokter. Iya, rata-rata hampir semuanya kayak gitu ya. Gus-gus rata-rata bapaknya kiai semua kan, jadi ya memang rata-rata begitu rata-rata. Jadi akhirnya akhirnya saya kembali ke jalan yang benar ke politik. Kemarin kesasar di musik. Tapi di musik juga menggunakan politik juga nggak sih? Iya pastilah. Pasti ya. Di mana-mana tuh pasti ada politik. Berarti bahwasanya kalimat kalau semuanya itu ada unsur politik memang dibenarkan oleh Mas Dhani? Iya. Pasti ya. Di musik pun juga ada Mas ya? Iya, bahkan Socrates itu pernah bilang, seseorang yang bilang bahwa dia itu tidak tertarik dengan politik seperti orang tenggelam dan berbicara bahwa dia tidak suka air. Ngerti nggak? Iya, tenggelam tapi dia nggak suka. Iya benar. Socrates yang bilang itu. Jadi lu mau ngapain nggak bilang suka air, udah tenggelam lu mau gimana? Dia nggak bilang suka air. Jadi akhirnya ya mau nggak mau Mas Dhani juga mempelajari politik pun juga dari kecil. Iya dari kecil. Bahwa impact besarnya juga dari. Bahkan menurut saya politik itu sebenarnya mainan utamanya laki-laki sebenarnya. Kalau ada laki-laki nggak suka politik tuh aneh. Di asmara pun juga politik. Ya asik ya kan? Ya kan bagaimana caranya kita merebut hati orang tuanya. Itu kan politik. Politik semua politik. Iya itu semuanya. Bagaimana caranya supaya pacarnya nggak selingkuh? Nah, atau bagaimana caranya pacarnya ketahuan kalau selingkuh? Iya, Politik semua. Semuanya menggunakan politik ya. Itu pada akhirnya Mas Dhani memutuskan untuk masuk ke politik. Iya. Tapi politik benar-benar politik yang dewasa. Dimulainya dari tahun berapa Mas Dhani? Dimulainya ya, awalnya kan belum serius. Seriusnya sih semenjak tahun 2016 sih saya.
Iya kayak di atas 2016. Karena 2015 saya pertama kali ditawari sama Pak Prabowo jadi wali kota Surabaya, saya waktu itu menolak waktu itu. Oh sempat ditawarin? Oh. Pak Prabowo langsung ngomong sama saya ketemu di rumahnya di Ambalang, saya ditawarin. Saya menolak, kan goblok banget. Iya emang Pak, padahal itu Baladewa tuh harus menang gitu Ada, ya. ada hampir semua calon yang diusung oleh Pak Prabowo itu jadi semua. Iya sih. Ya kan? Iya betul. Ridwan Kamil diusung Prabowo jadi. Basuki Cahyadi, Ahok sama Jokowi diusung Prabowo jadi. Betul. Anies Baswedan diusung Prabowo jadi. Ahmad Dhani kok menolak kan? Goblok ah. Tadi tahun itu kenapa kok akhirnya menolak? Mas ini Ya, kepo. waktu itu Ini belum, kepo ya. Waktu itu belum yakin banget itu soal politik. Belum yakin aja ya. Dan kemudian akhirnya yakin di atas 2016. Ya sekitar 2016 akhirnya mulai paham ketika banyak peristiwa-peristiwa politik yang terjadi, akhirnya menjerumuskan saya benar-benar akhirnya saya masuk penjara ya kan, itu benar-benar memahami politik di Indonesia seperti apa. Prabowo di tahun 2015 ya itu. Berarti Mas Dhani ini keterlibatan dengan Pak Prabowo itu cukup lama ya? Ya dari 2013. Itu awal mulanya seperti apa Mas? Kita kan nggak mau mungkin cukup orang-orang kenal gitu kan? Ya, itu awalnya apa ya? Ada seorang Letkol Kopassus yang Oke. Setelah saat itu mengenal Pak Prabowo dengan cukup dalam lagi. Iya. Dan akhirnya memutuskan untuk Gerindra masuk lebih dalam ke Gerindra 2016 dan memutuskan tidak pernah memikirkan untuk partai yang lain pada waktu itu. Enggak. Alasannya kenapa Mas? Kok tiba-tiba? Ya, apa kira-kira? karena waktu itu Gerindra oposisi kan. Iya betul juga betul. Saya nggak mau masuk partai yang udah kampanye. Ya kan? Harus berjuang dulu itu ya. Kerennya di mana gitu. Saya masuk partai PDIP. Kerennya di mana? Masuk partai penguasa. Ya keren. Betul. Iya, partai penguasa Cemen banget itu. Jadi tidak ada sensasi mungkin Nggak masalahnya. ada. Dan mungkin kreativitasnya tidak akan digunakan berlebihan kalau di Buat situ apa ya. masuk partai udah penguasa? Iya, betul. Itu namanya mau cari enak namanya. Iya betul. Iya. Nah, niatnya Mas Dhani memang pada waktu itu adalah masuk ke oposisi ya. Ya waktu itu memang pasnya oposisi kan, Gerindra waktu itu masih ada oposisi. Terus kemudian alangkah awal sebelum akhirnya Mas Dhani mencoba untuk sekarang menjadi caleg DPR RI gitu. Langkah awal pasti akan ada hubungan yang baik dulu yang harus dijalin dengan Gerindra. Pada waktu itu sempat ditawarin jadi apa dulu Mas Dhani? Enggak. Saya memang kader Gerindra dan memang saya dekat dengan petinggi-petingginya dan saya ditugaskan untuk di Surabaya. Dan itu juga berat. Semua orang tahu satu Indonesia tahu bahwa dapil saya satu Surabaya Sidoarjo ini adalah dapil neraka. Iya semuanya. Ya. Terus bahkan dibahas teman-teman saya. Mas Dhani ki opo nggo Sidoarjo? Wabot lagi cari ngomong ya benar. Iya, bahkan pesaing saya dari Gerindra pun itu raksasa-raksasa semua. Iya betul. Itu. Jadi kalau mau enak mau jadi ya di Bekasi ya pasti jadi. Di Bogor atau di Garut atau itu gampang. Berarti itu Jabar. sebenarnya penunjukan langsung dari Gerindra untuk Mas Dhani Iya, Surabaya gitu ya? Iya, saya memang diperintahkan untuk bekerja di sini. Langsung diambil atau ada bargaining dulu Mas pada waktu itu? Untuk boleh nggak? Nggak ada. Memang saya kan udah deket Pak Fadlizon sama Bang Dasko deket. Jadi langsung akhirnya menerima dapil caleg DPR RI Itu kan dari 2019 saya. Iya. Terus akhirnya tahun ini yakin itu nggak Mas dengan partai ini dan juga Mas Dhani? Yakin lah, waktu saya di penjara aja suara saya puluhan ribu. Harusnya ya? Iya. Harusnya lebih yakin Ngapain? lagi ya? Nggak. Apalagi sekarang udah buat poster Iya. yang ada gitarnya ya kan? Semua harusnya jadi. Ngomongin karakter Jawa Timur gitu, Mas Dhani beberapa kali ngeliat saya di posternya itu ada tulisan monokromo, kan kasih monokromo ya? Iya. Paling lama di Wonokromo. Paling lama di Wonokromo, itu Iya. mulai tahun berapa Mas? Dari tahun 77 sampai 85. Lahir berarti di Enggak, mana? lahir saya di Jakarta. Oh, lahir Jakarta. Terus pernah tinggal di Yogyakarta tahun 76 itu tinggal di Bubutan. Bubutan, Jalan Mas Pati. Iya betul. Gang Mas Pati. Gang Mas Pati. Nah, habis itu pindah ke Gembili 3 Wonokromo sampai tahun 85. Terus baru pindah ke Jakarta lagi gitu. Baru pindah itu arek Wonokromo tuh gowede arek Wonokromo. Iya. Enggak ada yang kayak gitu. ada. Lagi-lagi enggak ada loh itu, Mas. Ada. Itu adalah konsep yang menarik bagi yang power semua yang mungkin memilih kalau kamu capek dengan caleg yang gitu-gitu aja. Ada pilihan ini kan, kurang lebih kan kayak gitu. Ada draw attention bahasa Inggris. Betul. Draw attention. Ada draw attention. Jadi secara jaga juga dari tahun ke dari pemilu-pemilu tuh kayak capek melihat prank loh Mas. Prank jerone wis ngono ae ngono lho. Taune
Prank jerone ngono tak delok Mas Dani nggo gitar, mana konser, mana iya sih. Karena mungkin yang lain bukan musisi ya kan. Sekalipun ada musisi ya dia nggak punya kreativitas mungkin. Bukan juga gitu ya kan, mungkin persaudaraan fotonya juga kurang. Iya kan? Iya betul. Ya, paling ada foto kawinan. Enggak lucu kalau foto kawinan dipasang ya. Iya, bojone aja. Nek bocor ceples. Aduh luar biasa. Emawar silakan bertanya di 0811 3400 988. Dan siang hari ini kita ngobrol dengan Mas Dani, Ahmad Dhani dari Partai Gerindra. Dua Satu-satunya partai mengiklan radio. Tapi saya Yang lainnya nggak kepikiran. Bukan nggak kepikiran, mereka kayak yang. Nah ini juga mau tanya. Nggak mungkin loh. Duitnya banyak loh mereka. That's it. Mereka duitnya mungkin 10 kali lipat daripada saya. Dan akhirnya Jaka dari kemarin itu kok cuman Gerindra yang kesini ya gitu loh. Cuman Gerindra, yang lain mana? Jaka pikirnya kayak gitu. Ya udahlah yang ada aja kita gas gitu kan. Iya. Nah ngomongin soal radio dan mungkin kepedulian Mas Dani, Mas ini melihat sebuah radio di era kampanye seperti ini seperti apa Mas? Kok masih menggunakan radio? Loh kan saya penggemar Queen. Iya juga, dari radio juga ya. Bukan dong. Queen. Queen kan punya judul lagu Radio Radio, Gaga. ya. Ya. Di situ tuh bagaimana Freddie Mercury masih menghargai radio. Iya. Padahal waktu itu tahun 80-an MTV itu kan begitu menjamur kan MTV kan. Tapi di lagu Radio Gaga itu Queen menunjukkan bahwa radio someone still love you. Nah, menurut saya radio itu masih ada yang mencintai. Betul. Dan mungkin Queen juga bisa melihatnya bahwa di perjalanan juga radio juga yang membesarkan namanya Queen juga pada waktu itu. Akhirnya melibatkan radio. Di kampanyenya Mas Dani yang mungkin berbeda dengan yang lain. Sampai detik ini Mas Dani masih mendengarkan radio kan? Saya kalau di Jakarta dengerin radio itu cuman suka rebutan sama Safia. Oh, Safia kan dengerin radionya Prambors. Iya, Kan? Kalau saya mau dengerinnya Brava Radio. Kadang-kadang kalau sendirian ya Brava Radio, tapi kalau ada Safia ya saya ngalah. Iya. Dengerin Prambors gitu. Nah, Mas sekarang kalau di Jakarta bisa dengerin yang radio karena bisa online, didengerin dari sana loh. Oh iya. Mantap ya. Mantap. Nanti kalau dari sana langsung telepon aja, nggak mau kita puterin di sini loh. Iya. Warga kota Surabaya. Tapi kan sekarang udah di Surabaya ya. Tapi sekarang kan belum punya lagu Dewa, kita kasih. Dewa yang versi Once, versi Firza dan versi Elo. Alhamdulillah, ini deal-dealan lo on air lo Empower dari tadi karena banyak DM yang masuk di Instagram aja kan Mas Dani itu selalu ngomong, Mas Dani kalau mampir nang radio tapi lagunya gak oleh diputer jadi ngomong ngono kan. Nah akhirnya deal-dealan di depan sama bos kita di depan, akhirnya deal boleh diputer, alhamdulillah. Terima kasih banyak loh itu Empower, terima kasih sama Mas Dani. Padahal lagu Dewa 19 yang versi Elo sama Firza itu kan nggak pernah dipromosikan di radio Indonesia, nggak pernah dipromosikan. Iya, betul. Tapi di Spotify baru lihat airplay-nya paling tinggi Dewa 19. Nah, Hebatnya kan di situ. itu luar biasa luar. Padahal belum pakai radio. Iya itu. betul. Nah hebatnya lagi adalah ketika Mas Dani masih juga tetap memikirkan bahwa mengawali Dewa juga dari radio kan akhirnya. Ya pasti lah tentunya 32 tahun yang lalu. 32 tahun yang lalu. Iya 32 tahun yang lalu. Sampai sekarang ini luar biasa dan akhirnya ya menjadi sekarang ini dan tetap low profile lah. Kamu berhadapan dengan mungkin calon pemimpin yang tepat ya Empower semuanya. Mantap. Ini calon presiden 2039. Weh gila. Kalau ada tulisan all in memang iya kita harus all in sih. Mantap banget ya. Tapi seyakin itu nggak dengan partai yang dinaungi oleh Mas Dani, Gerindra di tahun 2024 ini akan bisa ke sabet bersih? Iya, Gerindra itu kan partai yang masih bersih, partai perawan yang belum pernah berkuasa. Jadi ya kita berharap saya, Mas Fadlizon, Bang Dasko bisa menjaga Gerindra menjadi partai besar tapi yang peringkat korupsinya paling kecil. Amin. Ya kan kalau peringkat korupsi paling besar kan kita tahu sekarang partai mana. Tinggal di Google aja, partai terkorup Indonesia pasti keluar nanti. Iya. Bisa nggak sih tahun depan nggak usah partai itu? Tahun ini lebih tua ya. Tahun ini partai yang lainnya udah bosen banget sih astaga. Google. Partai terkorup Indonesia. Nah, itu bisa muncul semuanya ya. Tanpa kita menyebutkan, kamu tahu kan Empower. Biasanya seperti itu. Atau mungkin kita buat kuis kira-kira dengan logo apa ya? Luar biasa. Kita break dulu sebentar Mas Dani sambil kita akan nanya nanti konsentrasi Mas Dani nantinya menjadi caleg DPR RI ya, Dapil Sidoarjo Surabaya Mas ya. Yeah. Kita beri dulu. Ini for the first time bahwa lagu Dewa 19 akan diputar kembali di M Radio. Dengan izin dari Mas Dani pengen pertama kali akhirnya Empower mendengarkan lagunya Dewa yang apa Mas kalau boleh tahu nih Mas? Dewa 19 featuring Firza.
Judulnya? Bukan Cinta Manusia Biasa. Bukan Cinta Manusia Biasa, bukan cinta. Sekali lagunya dikasih yang berat ya. Oke, bukan. Waduh, kayaknya nggak ada ya? Ada 19 Firza. Oke. Enggak. Terus Bukan Cinta Manusia Biasa. Harus ada featuring Firza. Firza. Saya sebentar, saya coba carikan. Firza pakai H ya? Iya, Firza. Fail ya. Firza, bukan cinta. Enggak ada Mas, cinta membawamu. Enggak ada tadi folder itu. Ada Bukan Cinta Manusia Biasa pasti ada. Coba. Dewa. Nih. 19. Dewa. Ini ada foldernya Dewa ya. Empowering You. Lagi dan lagi Empower Dewa akan diputarkan di M Radio mulai detik ini. Gara-gara Mas Dani datang ke sini luar biasa. Sekali lagi terima kasih. Nanti bakal balik lagi. Silakan tanya di 0811 3400988. Gak ada Mas, bukan. Ada. Di foldernya mungkin nggak ada kayak luar biasa. Lagu di mana di era jagat SMA mungkin lagu ini jadikan lagu patokan untuk festival ya Mas. Nggak kebayang nggak sih lagu ini bakal jadi lagu yang dipakai untuk festival loh pada waktu itu Mas? Sebenarnya ini ada keberanian juga dari Aquarius Musik Indo ya, waktu itu sebagai perusahaan rekaman menjadikan lagu rock sebagai lagu hits gitu. Bahkan sampai sekarang kan kalau kita dengar di Indonesia sekarang udah bertahun-tahun nggak ada lagu rock jadi lagu hits, nggak ada. Betul juga, betul. Pasti yang disetel M Radio, ini M Radio ya? Itu M Radio. Pasti yang disetel M Radio kan lagu slow semua kan ya? Iya. Yang itu juga sekarang kan. Bosen saya sebenarnya. Iya. Sebenarnya saya masih nyolong kapan lalu Mas. Nyolongnya adalah muterin dari YouTube ya lebih tepatnya ya. Untuk karaoke bareng teman-teman. Nah gimana teman-teman Empower semuanya minta, ayo dong karaoke lagunya Dewa. Aku kesenian Mas Dani kingko. Sekarang akhirnya alhamdulillah bisa lagi kita memutar lagu Dewa. Siapa tahu nanti Empower mau request setiap harinya, boleh langsung request di Empower Request. Ada cara request Mas dari jam 7 sampai jam 9. Dan setelah lagi bakal ada chart juga yang compile based on request dari Empower semua ya. Ini mantep ini. Cukup sini Rubaya, cukup sudah kita ngomongin masalah lagu karena kita geser ke ngomongin masalah Mas Dani ada di Surabaya untuk Dapil 1 DPR RI dari Partai Gerindra. Berarti nomornya nyolok nomor 1 Mas ya? Mas Dani nomor berapa ya? Nomor 2. Oh nomor 2 ya? Nomor 2 ya? Nomor urut 2. Nomor Partainya juga nomor 2. iya, 2. Kata Anies sih yakin sih nah. Mas Dani 100% ya? Apa itu? Dan hatinya Mas Dani 100% tahun ini gila ya? Iya harusnya ya. Habis nggak ada lagi yang lebih keren dari saya. Iya betul juga. Kalau masalah kalau caleg sih aku yakin ya. Aku caleg DPRD sudah ada pilihan saya ya kan, yang mampir ke sini juga kemarin. Nah, tinggal saya mau yakinkan caleg DPR RI ini. Ternyata Mas Dani yang mampir ya, bisa jadi aku all in sih. Mantap. Ngomongin soal Mas Dani ini ada yang tanya nih, sebagai caleg pusat dari Dapil Surabaya Sidoarjo, pengen tahu, ini semuanya orang pasti pengen tahu apa yang disuarakan Mas Dani kalau terpilih. Sedangkan kan kita tahu bahwa Mas Dani basicnya adalah seorang musisi. Jadi sebenarnya begini, semua kader partai termasuk saya itu mencalekkan diri itu wajib ya. Jadi meskipun sudah jadi menteri misalnya, let's say misalnya Yasona Lauli ya kan, Menteri Hukum dan HAM dari partai PDIP misalnya, dia tetap harus nyalek. Jadi mencalekkan diri itu menjadi anggota DPR itu adalah basic daripada seorang politisi gitu. Jadi setelah nyalek, setelah menang itu nanti mau jadi menteri, mau jadi apa yang lain-lain ya, itu ya nanti bisa diputuskan nanti setelah siapa yang jadi presiden nanti nih, misalnya Prabowo jadi presiden misalnya ya, nanti keputusan untuk menjadi pejabat yang lainnya itu nanti diputuskan nanti. Tapi mencalekkan diri itu wajib bagi seorang kader partai gitu. Mencalekkan diri ya benar. Mencalekkan diri. Nah, kalau semisal saya yang saya tahu ya, saya itu ditugaskan kalau misalnya jadi anggota legislatif, saya ditugaskan di Komisi Bidang Hukum. Itu bukan karena saya pandai tentang hukum ya, tapi saya banyak mengalami kasus-kasus hukum sehingga saya dianggap mengerti dan paham soal struktur hukum ya. Jadi orang di Indonesia ini meskipun kamu lulusan Harvard misalnya ya, hukum S3 belum tentu bisa menjadi jagoan hukum di Indonesia karena Indonesia beda. Nah, di Harvard University law gitu ya, University misalnya fakultasnya law gitu ya,
di Fakultas Hukum S3 di Harvard itu tidak diajari cara menyuap. sedangkan di Indonesia ini nggak bisa, ya kan, nggak bisa. Hal-hal seperti itu ada, ya. Di belajar hukum misalnya di Oxford University misalnya di Inggris S3 hukum, dia tidak diajari cara dekat dengan orang dalam. Nah, sementara hukum di Indonesia tuh isinya begitu. Seperti istilah dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD itu di Google juga bisa. Hukum di Indonesia seperti industri. Itu ada di Google, pasti keluar semua. Jadi memang seperti yang dibilang Prof. Mahfud bahwa hukum di Indonesia itu adalah industri, itu benar. Jadi industri itu ya siapa yang punya duit ya menang. Gitu. Siapa yang punya orang dalam, siapa yang punya kedekatan dengan kekuasaan itu menang. Dan itu tidak diajari ya di Harvard University? Nggak ada. Kamu ngasih 3 Harvard University ya nggak ngerti kamu. Berarti belum tentu orang Harvard juga bisa berkuasa di Indonesia. Nggak bisa. Kalau nggak ngerti ilmunya itu. Ya kan? Sementara kan saya dianggap punya banyak pengalaman soal itu. Betul. Soal suap menyuap, soal menjadi korban politik dalam hukum, soal pernah masuk penjara, tentang situasi penjara kan saya dianggap memahami, dianggap berpengalaman kan. Tapi ngomongin masalah soal orang yang mungkin kontra dengan Mas Dhani nih, terkait dengan Mas Dhani mungkin pernah menjadi seorang apa ya bahasanya ya, pernah di penjara seperti itu kan. Pasti banyak di luar sana orang yang nge-push masalah itu. Wah, buzzer itu kan gila-gilaan di sana. Menanggapi seperti itu seperti apa Mas Dhani? Bahwa ada seorang caleg yang juga merupakan mantan narapidana bahasa, tagline-nya akan digedein seperti itu. Biasanya kan kayak gitu Mas ya, untuk buzzer itu. Menanggapi hal seperti itu gimana Mas Dhani itu? Ya karena takut kan, karena takut saya menang aja. Jadi harus gedein masalah itu. Iya. Tapi sebenarnya di Indonesia nggak ada masalah ya Mas ya sebenarnya untuk ya sebenarnya tergantung perkaranya apa gitu. Kalau perkaranya korupsi mungkin iyalah. Yang nggak etis ya. Ya perkara korupsi. Masa ada koruptor nyalek lagi gitu kan? Ya meskipun dia sudah bertobat, tapi kan ya kita kan mikirnya gimana, ini berniat korupsi lagi nih gitu kan. Betul. Tapi kayaknya dari partai mana ya? Tapi kalau kasus saya kan bukan kasus korupsi. Bukan ya. Bukan kasus pelecehan seksual juga. Betul. Bukan kan ini kan kasus saya kan politik. Tapi diperbolehkan memangnya masih bisa ya sebenarnya Mas? Masih bisa ya. Nah itu mungkin akhirnya Mas Dhani dipilih untuk di bidang hukum nantinya ya. Iya. Oh, karena sudah sangat-sangat bukan belajar lagi tapi juga sudah mengalami mungkin. Ya, mengalami itu. Terjun. Ya, langsung terjun lagi. Ya. Surabaya Sidoarjo Dapil 1 nomor urut 2. Yes. Diingat-ingat nomor urut 2 ada Ahmad Dhani. Pas kelihatan banget nggak mungkin yang paling beda itu kalau dari yang lainnya yang paling beda luar biasa. Ini kalau misalkan nanti Mas Dhani jadi lebih fokus ke politik, jadi lebih fokus nih terpilih politik atau seni musiknya nih, seninya kayaknya seperti itu. Ya kita kan nggak tahu nanti ketika misalnya Prabowo menjadi presiden misalkan kan nanti kan pasti banyak peristiwa-peristiwa terjadi. Saya ditugaskan di mana lagi kan saya nggak tahu juga. Tapi yang penting kan kursi itu udah diraih karena semakin banyak kursi di DPR otomatis partainya semakin berkuasa. Betul. Ya kan seperti partai yang 2014-2019 berkuasa kan kursinya banyak. Betul. Jadi kita sebagai kader juga harus meraih banyak kursi. Setelah itu nanti ada konsolidasi lagi bagaimana mengkonsolidasikan kekuasaan ini. Saya nanti ditaruh di mana saya juga belum tahu. Tapi kalau misalnya taruh di komisi bidang hukum ya saya siap gitu. Jadi kesiapan Mas Dhani memang benar-benar sudah siap. Mempersiapkan itu lama nggak sih Mas? Enggak lah, saya dengan pengalaman hidup saya berkasus mungkin berkali-kali ya. Saya juga pernah memasukkan orang penjara, saya juga. Dan prosesnya itu diikutin ya. Saya juga pernah melaporkan seseorang penipuan sampai masuk penjara, saya tahu. Jadi saya proses hukum itu saya paham benar. Sehingga saya tahu di mana cara menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, saya tahu banget. Berarti itu penunjukan dari partai ya untuk Dhani hukum gitu dari ya? Partai ya. Oh, nggak bisa milih berarti ya? Nggak bisa milih, oke. Nah, ngomongin soal visi dan juga misi Mas Dhani jelas pasti akan baik-baik semuanya. Kalau caleg semuanya pasti baik. Kalau saya ditaruh di komisi 3 bidang hukum ya saya pasti akan menegakkan hukum setegak-tegaknya gitu. Dan saya kan termasuk orang yang punya dedikasi soal itu kan. Banyak masyarakat mungkin yang menaruh harapan terhadap mungkin Mas Dhani ya. Semoga banyak sekali karena apakah Mas Dhani akan tetap vokal nantinya di ya pastilah. Ya pastilah. Itu bisa pasti dijamin Mas? Iya dijamin Mas. Kalau di industri musik orang tahu udah Mas Dhani udah yang ngomong luar biasa gitu. Nanti takutnya pas
sudah terpilih malah jadi tidak terlalu vokal, malah terbungkam enggak ya? Kalau saya tidak vokal nanti malah Partai Gerindra nanti malah akan berkurang suara yang di 2029. Ya mantap. Iya. Tadi menyebut 2034 ya? 39. 39 yang presiden ya? Yes. Tapi itu jadi cita-cita Mas Dani nggak dari kecil pengen jadi presiden Indonesia? Belum. Belum ya? Tapi kepikiran sekarang? Ya semenjak saya banyak kenal sama orang-orang, kayaknya nggak susah-susah amat jadi presiden. Kayaknya susah-susah amat ya, luar biasa. Silakan tanya Empower 01134000988. Chatnya banyak bilang call in untuk Prabowo dan anak-anaknya. Katanya semua mantap ya. Pilihan presiden 02, partai nomor 2, DPR RI dapil 1 nomor 2 juga. Ini mantap. Ini dari Empower Mas Hani namanya. Ada siapa ini? Waduh, nah bisnismu WA bisnis ini. Yang bilang Wono Ayu Sidoarjo menyapa Wono Ayu all in Pak D katanya. Nah, Wono Ayu luar biasa. Sidoarjo menguasai ya Mas Hani? Tapi berat gak sih Sidoarjo, berat gak? Ini banyak karena rumor, saya dulu dengar. Saya tuh nggak ngulik Mas, cuman saya tuh dengar Sidoarjo itu wah gila. Bener. Sebenarnya begini. Bertahun-tahun Surabaya dan Sidoarjo itu dianggap pemilih yang pragmatis. Jadi Sidoarjo dan Surabaya itu dianggap pemilih yang kalau dikasih duit baru milih. Ya, betul. Makanya kita harus merubah paradigma itu gitu. Jadi kita berharap supaya generasi milenial ini, Gen Z ini bisa merubah paradigma itu, bahwa selama ini nih orang tua kamu di Surabaya dan Sidoarjo itu dianggap, distigmakan bahwa Sidoarjo dan Surabaya itu adalah pemilihnya pragmatis, kalau ada duit baru milih. Nah, hal itu harus dirubah dari sekarang 2024, bahwa pemilih muda, generasi muda di Surabaya Sidoarjo tidak seperti itu, harus dirubah. Dan dimulai dari masyarakat yang pintar ya, dulu. Mulai dari anak muda yang sekarang ini, Gen Z yang sekarang ini, generasi milenial. Apakah itu menandakan bahwa Mas Dani sendiri sudah tidak menggunakan money politik lagi? Enggak lah. Bersih ya? Iya dong. Oh, iya dong. Orang saya nggak ngapa-ngapain di penjara aja, pemilih saya 80.000 kok. Iya benar. Ngapa-ngapain tuh, saya cuma di penjara doang itu. Betul. Dan akhirnya apalagi sekarang dengan baliho-baliho yang banyak itu. tapi akhirnya dari partai sendiri juga kalau menurut Mas Dani memang sudah meninggalkan money politik itu lagi. Iya. Hampir semuanya ya tidak menggunakan itu, dengan cuman gagasan aja dan visi misi, dan juga untuk mungkin itu bagian dari untuk mendidik masyarakat juga ya. Iya, kita harus berubah gitu. Yang berkuasa jangan yang itu aja di partainya. Itu betul sih, dengan pola yang masih sama aja. Dan itu rumor kemarin beberapa kali masih jagat bahas di sini bahwa money politik itu akan selalu ada, katanya seperti itu, serangan fajar lah, bla bla bla. Termasuk Surabaya Sidoarjo ini yang paling kuat paradigmanya soal itu. Dan Mas Dani sudah mempelajari itu. Udah dong. Makanya kemarin waktu turun ke kampung-kampung, Mas Josamu nih Mas. Tiap cekel panwas loh gue. Ada yang minta kayak gitu? Ada. Wah, jangan play, wah jangan mau nemen bawa mereka sumpah. Oh Mas Dani bocah duwe akeh, ya nemen awakna njaluk. Kan posisinya adalah Mas Dani nggak hanya melulu uang, tapi lihat Mas Dani sosok seperti apa. Dan karena Mas Dani ini Jagat menaruh harapan nih. Jagat mencoba mengulik hari ini, rencananya mengulik bahwa aku sudah harus ada pilihan untuk DPR RI ini. Siapa nih kan? Karena waktu sudah mepet mengulik, dan ternyata memang tidak setuju dengan money politik. Itu juga bagus banget untuk masyarakat juga nih. Karena ini saya kriang nyoblos Pak Didani. Oke. Kita balik lagi bahwa ketika ada bagian lain dari partai yang ada di Indonesia ini masih menggunakan hal tersebut, money politik, nggak ketar-ketir Mas Dani? Terutama Surabaya Sidoarjo loh Mas. Iya, maksud saya begini, selama ini kan memang Gerindra itu kan belum pernah menjadi partai berkuasa ya. Ya semoga ketika 2024 ini pemenangnya di Gerindra, ya berharap nanti situasinya akan berubah. Karena memang mau nggak mau partai-partai yang pernah berkuasa sebelumnya ini memang tidak memberikan kontribusi yang signifikan buat masyarakat selama ini gitu. Misalnya masa sampai sekarang ini kita tidak mempunyai misalnya ya film tentang pahlawan Indonesia yang bagus gitu. Nggak pernah ada. Padahal kita tahu kan duit di sekitaran penguasa itu kan ribuan triliun. Bayangin dari ribuan triliun yang sudah beredar itu tidak ada satupun film Indonesia tentang pahlawan yang baik. Film Indonesia tentang pahlawan, let's say di Ponorogo, tapi yang baik gitu, filmnya yang bagus.
yang modalnya misalnya 1 triliun misalnya gitu. Nggak ada, bayangin aja. Di antara ribuan triliun yang ada Yang uangnya betul gitu. yang ada gitu kan, ya kan dari era-era partai misalnya Demokrat yang pernah berkuasa, partai PDIP yang pernah berkuasa, mereka nggak mikirin itu. Kalau Gerindra berkuasa, saya jamin akan ada 1, 2, 3 film tentang pahlawan di Indonesia yang mungkin digarap oleh orang Hollywood gitu. Supaya kita bangga menjadi bangsa bahwa kita punya pahlawan seperti Diponegoro atau Sultan Agung atau Raden Patah gitu ya, yang ceritanya itu bisa menginspirasi gitu. Itu kan gunanya berkuasa kan itu sebenarnya. Sampai saat ini kan partai-partai sebelumnya kan nggak pernah meninggalkan legacy itu, nggak ada. Sehingga kita nggak jelas kita ini mau mengidolakan siapa pahlawan karena nggak ada filmnya yang bagus. Dan itu dijamin sama Mas Dhani karena Mas Dhani ada di dalamnya. Oh iya dong. Kalau nyebut Hollywood ya percaya lah kalau saya ya kan. Kalau ngomong Hollywood nanti bakal digarap karena ada konsentrasi kesenian juga pada akhirnya yang akan pastilah. Pasti ya. Ada fokus ke sana juga Mas ya. Iya dong. Ada sektor seni yang mungkin selain film nih yang akan Mas Dhani coba untuk benahi lah. Iya, pastinya gini, kalau Gerindra menjadi partai penguasa, menjadi nomor 1 kan menjadi partai penguasa, the ruling party namanya kan, ya otomatis kan teman-teman saya semua yang berkuasa kan. Betul. Otomatis saya punya akses untuk mendistribusikan ide-ide kreatif itu kan, gitu. Misalnya, ya sebenarnya semua dananya sebenarnya ada, cuman kreativitasnya aja yang nggak ada selama ini. Iya betul, di spill ya dana itu sebenarnya ada ya Mbak. Tapi mungkin tidak di tangan orang yang tepat. Dan penguasa yang tepat. Nah, penguasanya kurang kreatif. Oke, Mas Dhani tadi sempat mengatakan bahwa seyakin Jadi itu tadi bahwa kalau ditanyain soal apa visi dan misi, Oh iya betul. visi dan misi saya itu adalah memenangkan Gerindra menjadi ruling party. ruling partinya ya. Memenangkan Gerindra sebagai partai penguasa karena saya ada di sana sehingga saya bisa banyak berbuat. Gitu. Oke, intinya adalah Gerindra dulu nih menang. Iya dong. Gerindra dulu harus menang yang power. Jadi yang diingat karena di dalamnya nanti ada part-part dari orang-orang yang mungkin akan bisa membuat perubahan. Iya dong. Yang- Orang-orang seperti Fadlizon. Betul. Di saya banyak kenal orang di Gerindra yang punya potensi banyak. Gitu. Oke betul. Sosok Fadlizon mungkin ada beberapa empower yang melihat dari sisi yang lain. Kalau dari kacamata Mas Dhani sendiri, Fadlizon seperti apa sih orangnya? Karena sedekat itu. Fadlizon tuh jenius. Saya tuh dulu SD pernah punya sahabat sama-sama Gemini ya. Ya sama-sama gue ini nih. Iya. Sama SD itu pinter banget, tapi nggak tahu sekarang kemana. Nah, kebetulan ketika ketemu Fadlizon sama gitu. Sama-sama bintang Gemini dan sama-sama Mr. Know Everything. Oh gila, Google berjalan ya maksudnya kayak gitu ya. Jadi memang di balik itu semua bahwa Mas Dhani melihat seorang Fadlizon sejenius itu. Iya. Sejenius itu. Dan itu dari dulu Mas ya seperti itu. Ya dari kecil lah, orang dia sekolah kuliah di Amerika aja dia beasiswa kok, berarti kan dia pinter kan. Gila mantap ini. Dan ini ada di lingkungannya Mas Dhani di Gerindra. Iya. Jadi fokusnya adalah memenangkan Gerindra dulu, visi dan memenangkan misinya karena di dalamnya itu ada banyak cita-cita kita yang akan kita lakukan. Oke, baik silakan yang mau bertanya silakan di 0811 3400 988. Soal kesejahteraan ini ya Mas, kesejahteraan marketing para sales ya Mas. Sales berjuang dhewe lho musuh. Walah lapus wis SPK dhewe lho kabeh-kabeh kayak Mas Dhani pegel masalah Mas Dhani iki ya kan ngurusi seni tapi Ya, konsentrasi sebenarnya juga kita juga banyak tahu soal bagaimana meningkatkan ekonomi itu kita sebenarnya banyak tahu. mantap tuh dipancing ngomong akhirnya ya Mas Dhani. Kan kesejahteraan para sales kan itu untuk otomatis kan bersangkutan dengan ekonomi. Betul. Kenapa ekonomi kita agak bergerak lambat itu karena ya ada beberapa tokoh-tokoh sekarang yang berkuasa itu yang memang greedy, yang memang rakus. Rakus ya, yang Rakus. di garis bawahnya ada rakus. Langsung dalam hati saya, ya juga ya. Ya juga ya. Saya misalnya saya ditawarin misalnya tawarin sama Prabowo jadi Menteri Pariwisata misalnya. Saya akan ngomong sama Pak Prabowo, saya mau menerima jabatan itu asal dunia pariwisata dikasih kredit usaha yang bunganya 5% per tahun. Dan itu kalau menterinya Sri Mulyani yang sekarang itu agak sulit diwujud. Agak sulit terwujud ya. Iya. Tapi itu memang bisa diwujudkan kan? Bisa. Tidak memberatkan negara pada akhirnya. Bisa. Benar ya? Benar. Karena sebenarnya tahu ya sistemnya di dalam Iya. seperti apa ya. Karena Gerindra masuk dalam sistem pemerintahan 2019 kan Gerindra masuk dalam sistem pemerintahan. Sehingga kita tahu SWOT-nya kita tahu.
Oke. Ya kan, strength-nya di mana, weakness-nya di mana, saya kita tahu. Ya weakness-nya di situ. Seandainya dunia usaha itu bisa mendapatkan kredit di bawah di 5% per tahun, itu akan menumbuhkan dunia usaha yang lebih sehat, lebih merangsang pertumbuhan usaha. Sektor wisatanya juga ya? Enggak cuma ya, maksudnya hanya harusnya karena saya kalau misalnya jadi Menteri Pariwisata ya otomatis di sektor wisata ya? Sektor wisata aja gitu. Oke, baik. Nah, Jaka juga mau tanya tadi sempat ada ngomongin masalah menteri, sudah ada dirilan menteri Mas? Enggak bisa aja gitu. Tapi Kalau misalnya nggak bisa dipenuhi permintaan saya, ya saya nggak mau jadi menteri. Buat apa saya jadi menteri pariwisata? Jadi bukan diterima terus memberikan program, Iya atau dong, memberikan enggak. program dulu ya? Iya, saya punya program. Kalau saya jadi menteri pariwisata, saya punya program harus ada kredit usaha wisata, bidang usaha wisata, yaitu program kredit kerja 5% per tahun. Gitu. Kalau enggak ya saya nggak mau, buat apa? Oh iya betul juga. Seperti sekarang ini masih 12% kredit usaha itu masih sekitar itu gitu. Dan itu tidak menggairahkan gitu. Bagaimana sales ini akan bekerja dengan baik kalau sales hotel misalnya kan, atau sales karaoke atau sales yang dunia wisata lainnya itu akan terangsang dengan program seperti itu. Oke, itu sudah dijawab ya, Novi sudah dijawab. Tapi ini salah satu sales yang dablek sih Mas Luhut Pak. Duitnya tuh sudah dihabisin buat LC, jalan ini ya, ini kayak gitu semua. Makanya dia ngomong sales kesejahteraan. Sebenarnya kamu tuh sudah sejahtera, cuma boros. Duitnya jangan dipakai buat micet. Micet guys, micet. Mulus ini sering habis. Mas Bulus sih. Mas, aku tadi minta kaosnya Mas, aku ben-benan tuh Mas. Aku mau pakai ini Mas, mau ben pakai ini boleh ya? Boleh ya? Rapi gimana sana bagus. Sama yang pegang gitar kalau boleh yang Ada lagi yang lebih bagus loh. Ada. Mas Bulus, udah ya? Tak pilihin tuh tadi udah ngomong Oke, kan. nah Mas Bulus, aku dapat kaos pokoknya dengan budalnya alah, gak nutut aku rono aku. Jangan lupa guys. Nah, ini ada nih. Jangan lupa, Info guys. dari Nanti saya. tanggal 2 Dewa akan main di Sidoarjo tanggal 2. Jadi belum jadi anggota legislatif aja sudah memberikan konser gratis buat penggemar Dewa 19. Dan nonton Dewa pula ya? Iya, belum jadi anggota ini sudah ngasih acara gratis musik. Apalah aku jadi anggota. Iya. Oh, mantap. Belum terpilih aja udah ngasih hadiah. Tapi saya minta satu Mas, kalau sudah jadi anggota mampir meneh dengan Oh iya dong. harus itu. Kalau perlu saya beli tempatnya. Asik. Bosku ada yang mau beli nih bosku. Tanggal 2 di Sidoarjo ya di lapangan MPP. AMPP ya. MPP tanggal 2 di Sidoarjo. Sore itu ya, tanggal 2 sore. Terus tanggal 3 di Jatim Expo, Dewa 19 juga. Terus tanggal 4 di Kebraun, itu Triad Surabaya. Oke. Ahmad Dhani bersama Triad Surabaya. Aku tanggal 3 di info katanya MC jare Mas, gak sido. Ya apa sih apa gak MC jare? Wah iya. Akhirnya ketemu Mas Hari nang kene, ya deal-dealan Mas MC. Ya boleh. Jangan biasa. Deal. Ini Jakat mau tanya lagi buat Mas Dhani ini di sesi yang terakhir. Kita akan coba untuk tanya-tanya lagi buat Prabowo dan juga Gibran. Ini kan di belakang Gibran jelas pasti bapaknya. Ada keyakinan nggak? Apakah karena itu? Dan apakah Mas Dhani juga berpikiran bahwa akan meneruskan program-program yang sudah ada sebelumnya? Ya kalau program-program yang baik ya diteruskan. Pasti ya? Kan? Ya, program-program yang baik diteruskan. Program-program yang kurang baik dievaluasi, ya kan? Apakah diteruskan atau tidak? Tapi ada faktor itu nggak sih, keyakinan bahwa ya jelas nih kalau Kayak misalnya program 5% kredit usaha bidang wisata kan belum pernah ada, udah diadain. itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Kalau udah ada ya enak. Kok Mas Dhani tahu ya? Maksudnya nanti kalau kita pilih jadi Menteri Pariwisata kayaknya oke banget nih, bakal diterima. Kalau itu memang disetujui ya. Kalau itu disetujui oleh presiden yang baru, ya pasti mau saya. Ada target menteri yang lain nggak Mas? Enggak. Karena yang cocok yang mau Menteri Pariwisata ya. Ya menurut saya Paling sreg ya? Ya saya seneng bisa Jalan-jalan sih, ngelihat beberapa konten juga ngelihat sering banget jalan-jalan, jadi mungkin ya nguasai banget. Oke, balik lagi ngomongin masalah terakhir ya Mas Dhani. Nanti di tanggal 14 Februari bakal ada pemilu serentak 14 Februari 2024 yang akan diselenggarakan di Indonesia ini. Keyakinan Mas Dhani terhadap satu putaran atau 2 putaran, rumor di luar gila banget Mas. Sebenarnya satu putaran itu masuk akal. Masuk akal ya? Ya, bagi orang yang netral otaknya ya. Kalau dia udah tertutup untuk salah satu paslon agak sulit. Jadi satu putaran itu masuk akal untuk mereka yang otaknya netral masih. Ya.
Mereka yang otaknya Sehat? netral. Netral bukan sehat, semuanya Iya, sehat ya. Ada yang sehat tapi fanatik terhadap salah satu Oh, paslon. itu dibilang sehat kayak gitu tuh. Ya, gimana lagi? Jadi kalau kita bicara soal kekuatan yang ada di 02 itu termasuk akal sebenarnya gitu dengan data-data yang berdasarkan KPU tahun 2019. Saya sudah pernah bikin simulasi gitu. Dan bagi mereka yang mengerti data soal statistik politik ya itu sebenarnya masuk akal. Misalnya Gerindra nanti bisa mencapai 15%, terus Golkar 10%, terus PAN 5%, Demokrat 8%, belum lagi PBNU dan Kofifa, belum lagi Ridwan Kamil kerja di Jawa Barat, belum lagi penggemar Raffi Ahmad, belum lagi Baladewi, belum lagi penggemar Deddy Corbuzier. Itu kalau dikumpulin semua dari variabel-variabel itu masuk akal kalau 51%. Masuk akal ya. Iya. Seyakin itu bahwa harus satu putaran. Ya bisa ya. bisa nggak, bukan harus ya, tapi bisa. Bisa untuk satu putaran ya. Artinya kalau bisa ya kenapa enggak? Oke. Gitu. Tapi sempat ada pembahasan dari internal partai bahwa rumor untuk 2 putaran gitu. Enggak, saya sih bukan orang BKN ya. Saya cuman juru bicara aja di BKN, juru bicara yang jarang bicara. Juru bicara yang jarang bicara ya juga ya, nggak muncul masalah ya. Saya nggak mau, memang saya banyak menolak masuk TV, ngapain juga tuh debat-debat di TV. Jadi ya sebenarnya kalau kita yakin satu putaran ya nggak usah debat itu sebenarnya. Debat kan beberapa teman-teman kita kan supaya menaikkan elektabilitas di dapilnya masuk TV kan. Kalau saya kan nggak perlu cukup baliho-baliho yang aneh-aneh. Iya, cukup itu yang menunjukkan kreativitas ya. Ini orang kreatif nih, udahlah lu ini yang bener aja, yang bener-bener aja, yang kreatif seperti itu. Berarti fix satu putaran, harusnya satu putaran. Bisa ya. Kalau udah bisa, kenapa enggak? Kalau udah bisa, kenapa enggak? Dan tadi digarisbawahi sama Mas Dhani bahwa kalau memang otak kamu netral, seharusnya ini bisa satu putaran. Bisa. Nah, kalau otak kamu udah fanatik banget salah satu paslon, ya memang nggak tertutup. Mas, aku mau bagi-bagi kaos dong nanti, boleh nggak? Aku dikasih buat bagi-bagi buat Empower nih. Boleh. Mau butuh apa? Wah, semantap, butuh berapa? Nanti dikasih lah, kita cek. Nanti dibuatkan kuis setelah ini. Jadi biar masih ada rasanya Mas Dhani di M Radio meskipun M Radio selesai, ya kan? Dari sini selesai gitu lah. 60.000 tuh bikinnya tuh. 60.000? Tapi bagus ya? Iya. Bagus ya tapi ya? Aku kan punya bempang, Mas. Nah, Biasanya kan kalau kaos partai yang biasanya tipis kan? Iya, ini tebel. Murah kan, biasanya paling Iya, 16.000. Iya. Itu kaos kayak itu bisa nyaring santan, nyaring apa kelompok ya. Banyak yang mau beli, Bos. Ya, Banyak yang mau beli juga. Iya. Ini juga banyak. Ini ya kalau Mas Dhani cetaknya banyak soalnya makanya jadi 60.000 harganya murah. Tak pakai buat band-bandan pang oleh Mas. Boleh. Luar biasa ya. Oke, nanti bakal dibagi kaos sama Mas Dhani di program selanjutnya ketika Jagat siaran. Jadi biar sustain ya, biar sustain bagi-bagi kaos dari Gerindra. Karena kaos ini udah kaosnya anak band banget gitu, menurut Jagat ya. Ini kaosnya anak band banget yang bukan kaos partai yang seperti partai-partai yang lain ya, masih yang sama aja gitu. Ini berbeda. Makanya Jagat mau minta dan Jagat juga mau sebar ke Empower semuanya. Pesan terakhir untuk Empower Mas Dhani sebelum kita selesai di siang hari ini. Ya jangan lupa untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum 14 Februari ini. Sayang kamu tidak berpartisipasi. Betul. Suara kamu menentukan. Suara kamu menentukan sekali lagi ya. Dan terakhir nih untuk orang yang masih berpikiran golput, Mas kasih saran dong. Sampai bisu yo rapopo, bebas aku sumpah loh. Pasti ada loh beberapa aliansi masyarakat tuh yang memilih golput karena mungkin bagi dia tuh bahasanya kayak aku tuh capek dengan politik kayak gitu, sosokan capek gitu lah. Itu tadi mereka yang bicara tidak suka politik menurut Socrates ya. Mereka berbicara tidak suka politik menurut Socrates itu seperti orang yang tenggelam di lautan dan mereka tetap berteriak tidak suka air. Tenggelam di lautan dan tidak teriak soal air ya, itu loh. Tidak suka air. Tidak suka air itu tadi ya, luar biasa. Padahal sedang tenggelam. Itu Socrates yang ngomong. 400 tahun sebelum Masehi. 400 tahun sebelum Masehi. Ahmad Dhani Prasetyo, Dapil Surabaya Sidoarjo nomor urut 2 dari Partai Gerindra. Sekali lagi terima kasih Mas Dhani. Yes. Dan Jagat juga mewakili Empower semuanya mengucapkan terima kasih karena Dewa sudah boleh diputar di M Radio. Lagi-lagi kalau ada materi nanti silakan dikirim ke kami Mas. Kita akan support sekali lagi. Terima kasih. On the way. Terima kasih. Gerindra
Mas Dani Prasetyo, jangan lupa untuk dipilih nantinya 14 Februari karena kamu sudah bertemu dengan Mas Dani. Jelas pilihan kamu ketika nanti bertanggungjawabkan. Aku pernah dengar Mas Dani di M Radio. Itu jawabannya, benar kan, Mas? Mantap banget. Jangan kemana-mana, tetap di Power Saga M Radio 98,8 Boring You. Bro, thank you ya bro. Alhamdulillah, acara talk show sudah selesai guys, sudah selesai. Sekarang lanjut pergerakan berikutnya. Lanjut Abdul Qadir. Bismillah. Mampir dulu guys, mampir dulu. Rumah Juang Sahabat Prabowo, relawan Pendowo, Jawa Timur. DPR RI kita Ahmad Dhani Prasetyo. Presiden kita Prabowo. Wakil Presiden kita Gibran. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Wis wayahe. Bismillah. Alhamdulillah. Jangan lupa guys, sekali lagi dan tidak bosan-bosan, Ahmad Dhani Prasetyo, caleg DPR RI, Dapil Jatim 1, nomor urutnya berapa guys? Nomor urut 2, jangan lupa coblos nomor urut 2, Ahmad Dhani Prasetyo, partainya Gerindra, Macan Surabaya guys, wis wayahe lungguh. Jalur foto. Pagi malam Melayu ada.